Baik, selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Kita kembali lagi di pembelajaran kimia hari ini secara asinkronus ya, secara tidak langsung melalui video pembelajaran YouTube. Materi yang masih bab yang sama yaitu kelarutan dan hasil kali kelarutan. Tapi materi kali ini merupakan aplikasi dari kelarutan dan hasil kali kelarutan. Ya. Ingat, walaupun ini pembelajaran tidak langsung, saya masih membuka pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saya jika ada yang tidak dimengerti. Ya, mari kita lanjut. Ya. Kita akan mempelajari bagian akhir dari bab ini yaitu reaksi pengendapan. Bagian akhir, ya, tapi bukan bab terakhir. Bab terakhir itu ada koloid. Koloid itu sebenarnya kalau waktunya tidak cukup, kalian bisa membaca dengan menyimak video yang saya beri. Ya. Jadi kita usahakan tuntaskan dulu KSP ini hingga beres. Jadi reaksi pengendapan itu apa sih sebenarnya? Saya kasih contoh praktikum 2 ini ya, ada natrium kromat dengan perak nitrat. Ya, ini perak nitratnya di atas, natrium kromatnya di bawah. Ketika dicampurkan, akan menghasilkan endapan merah yang berupa perak 2 kromat. Lalu ketika di reaksi lain, saya punya larutan natrium iodida dan saya punya larutan timbal 2 nitrat. Ketika dicampurkan, ternyata ada endapan kuning yang berupa timbal 2 iodida. Ya, sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa bisa terbentuk endapan? Apakah ketika saya mencampurkan larutan tersebut langsung terbentuk endapan? Tidak, mari kita lihat animasi ini. Semoga animasinya jelas ya. Ini bisa di-play nggak? Oh, sebentar. Harusnya bisa. Oh, bisa di-play ya. Saya langsung ke sini. Jadi, sebentar. Jadi, di sini itu ada misalkan garam, si hitam putih ini misalkan tadi garam. Ini ya natrium iodidanya ya, misalkan. Di dalam larutan ini ada ion natrium iodida. Lalu saya tambahkan kalium dikromat. Ya, kalium dikromatnya ada di garam sini. Ya. Oh, bukan kalium dikromat, maaf. Timbal 2 sulfat. Ya, saya tambahkan garam langsung timbal 2 sulfat. Nah, awalnya ketika bergabung akan ada garam-garam yang terionisasi di dalam larutan ini. Tetapi dengan jumlah konsentrasi tertentu, jika konsentrasinya sudah terlalu besar, akan terbentuk endapan yang berupa endapan timbal 2 iodida. Jadi ketika dua larutan atau dua garam ini bertemu tidak langsung mengendap, tapi akan ada ion-ion yang terurai di dalam larutan ini. Jika sudah pada konsentrasi tertentu, akan mengendap seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, kapan konsentrasi tertentu tersebut? Ketika konsentrasi ion-ion di dalam larutan tersebut, ya, lebih besar dari konstanta kali kelarutan. Kan kita udah belajar konstanta hasil kali kelarutan itu adalah hasil kali dari kelarutan ion di dalam air. Berarti KSP itu adalah harga mutlak untuk setiap garam. Ya. Jadi ketika konsentrasi ion di dalam larutan tersebut lebih besar dari KSP, maka endapan akan terbentuk. Ya. Lalu apa sih konsentrasi ion tadi itu? Hasil konsentrasi ion yang ditambahkan pada percobaan bukan dalam keadaan setimbangnya ya, yang ditambahkan dalam percobaan. Yang dimasukkan ke dalam rumus tetapan kesetimbangan disebut QC. Jadi apa bedanya? KSP itu adalah hasil konsentrasi ion dalam keadaan setimbang, nilainya pasti tetap.
KSP itu berhubungan dengan kelarutan. Lalu QC apa? Adalah hasil kali konsentrasi ion yang ada di dalam percobaan. Kalau QC ini berhubungan dengan konsentrasi ion. Ya. Kita lihat di kasus selanjutnya. Oh, maaf. Sebelum ke kasus, saya memberi dulu beberapa konsep QC dan KSP. Jika hasil kali konsentrasi ion di percobaan itu lebih kecil dari KSP, maka larutan tersebut tidak jenuh, dalam arti tidak ada endapan. Masih berupa ion-ion yang terurai di dalam larutan. Ketika hasil kali konsentrasi ion itu sama dengan KSP, wah, larutan tersebut baru tepat jenuh. Ya, tapi belum tentu endapan terbentuk. Endapan terbentuk itu ketika terjadi lewat jenuh atau hasil konsentrasi ion di dalam larutan itu lebih besar dari KSP-nya. Seperti itu. Ya, jadi KSP itu didapat dari pencampuran 2 garam atau 2 larutan. Kalau itu QSP atau QC ya. Kalau KSP itu ya konstanta yang sudah mutlak dari setiap garam. Ya, sekarang kita lihat pemeriksaan terjadinya pengendapan. Periksalah dengan perhitungan apakah akan terbentuk endapan kalium hidroksida jika 10 ml larutan kalsium klorida 0,2 m bercampur dengan 10 ml larutan natrium hidroksida. Lihat, apakah akan terbentuk endapan kalsium hidroksida? Berarti kita mencari hasil kali konsentrasi ion, bukan hasil kali kelarutannya. Hasil kali konsentrasi ion dari ion apa saja? Dari ion Ca2+ dan ion OH- karena kita ingin mengecek apakah terbentuk endapan ini. Lah, konsentrasi ion Ca2+ dan OH- dapat dari mana, Bu? Lihat, konsentrasi ion kalsiumnya dapat dari senyawa atau larutan kalsium klorida. Konsentrasi ion OH- dapat dari larutan natrium hidroksida. Berarti langkah pertama yang harus kita cari adalah mencari mol dari tiap larutan tersebut. Kita cari mol dari larutan kalsium klorida ya. Mol dari kalsium klorida itu, maaf. Ya, penjelasannya nanti bisa dibaca lagi ya. Tadi saya menjelaskannya secara lisan. Kita cari dulu mol dari kalsium klorida, tinggal 10 ml dikali 0,2 m ya, hasilnya berapa? 2 milimol. Lalu yang kita cari adalah konsentrasi ion Ca2+-nya. Kenapa? Karena kita ingin memeriksa endapan Ca2+-nya. Berarti ingat langsung saja perbandingan koefisien. Karena di sini koefisiennya 1, CaCO2-nya 1, berarti 1/1 kali 2 milimol. Oh, konsentrasi ion Ca2+-nya juga 2 milimol. Ya, lalu kita cari konsentrasi natrium hidroksida. Cari apanya? Cari konsentrasi ion hidroksida. Kenapa harus mencari ion hidroksida? Karena kita mengecek reaksi pengendapan kalsium hidroksida. Yang ternyata ion hidroksidanya itu berasal dari NaOH ini. Langsung saja kita cari ya, 0,02 kali 10, 0,2 milimol. Berarti ion OH- karena koefisiennya sama 0,2 milimol. Nah, ini masih dalam bentuk milimol, sementara tadi hasil kali konsentrasi ion itu dalam bentuk konsentrasi ya. Berarti konsentrasi Ca2+ dan konsentrasi OH- di pangkat 2. Kenapa, Bu, OH- pangkat 2? Lihat, kalsium hidroksidanya terurai menjadi ion kalsium 2+ dan 2 OH-. Jadi, jangan lupakan persamaan QC-nya dulu, jangan langsung ke angkanya. Persamaannya menjadi konsentrasi ion Ca2+ dikali konsentrasi OH- pangkat 2. Ya, konsentrasi ion Ca2+-nya dapat dari mana? Lihat, kita udah dapat molnya dari Ca2+.
Berarti kita tinggal cari apa? Kita tinggal cari konsentrasinya. Dari Ca2 plus 2 milimol dibagi, lihat tadi kan campuran 2 larutan, jadi kita tambahkan saja volumenya menjadi volume campuran per 20 mili. Hasilnya adalah 0,1. Ya, sekarang OH-nya 0,2 milimol. Ininya 20 ml. Ya, konsentrasi OH-nya. Berarti jawabannya adalah 0,01. Jadi ini 0,01. Pangkat 2. Bu, kenapa ini 2 OH- tapi di sini bukan 2 OH-? Ingat ya, OH- di sini koefisien 2 ini hanya berpengaruh pada pangkatnya. Ya. Seperti itu. Nah, kalau ada bersangkutan dengan kelarutan, betul 2S. Nanti dimasukkan ke sini 2S. Tapi kita belum bahas kelarutan di sini. Ya, hanya memeriksa reaksi pengendapannya. Jadi langsung saja ini hasilnya adalah 0,1 kali ini 10 pangkat min 2 kan ya? Berarti 10 pangkat min 4, jawabannya jadi 10 pangkat min 5. Sekarang kita bandingkan QC dengan KSP-nya. Ternyata, lihat QC-nya 10 pangkat 5, KSP-nya 8 kali 10 pangkat min 6. Lebih kecil, lebih besar? Ternyata QC-nya lebih besar ya. QC lebih besar dari KSP. Hasil kali konsentrasi ionnya lebih besar dari konstanta hasil kali kelarutannya. Berarti akan terbentuk endapan. Ingat ini 10 pangkat min 5, ini 10 pangkat min 6. Jangan sampai tertukar mana yang kecil, mana yang besar. Semoga paham ya. Ini nanti bisa kalian periksa lagi tuh. Diperoleh QSP atau QC yang lebih besar dari KSP. Jadi terbentuk endapan. Jadi kesimpulannya kita harus ionkan terlebih dahulu garam apa yang mengendap. Ya. Ca2 plus 2 OH- ya. Lalu kita masukkan ke persamaan konstanta hasil kali kelarutan, tapi mengikuti konsentrasi sesuai percobaan. Percobaannya sesuai soal ini. Ya, ini kan jadi OH- pangkat 2. Nah, cari konsentrasi ion Ca2 plus ini dari konsentrasi CaCl2, kalau OH- dari natrium hidroksida. Seperti itu, semoga paham. Sekarang kita coba latihan ya. Yang ke-1, jika ke dalam 3 kelas kimia masing-masing diisi dengan 200 ml barium sulfat, kalsium sulfat, dan besi sulfat dengan konsentrasi 0,001 molaritas, ya. Berarti jangan lupa nanti cari mol tiap garam ini. Kemudian ke dalam tiap gelas ditambahkan 300 ml kalium karbonat 0,01 molaritas. Manakah senyawa yang akan terbentuk endapan? Endapannya endapan apa, Bu? Nggak dikasih tahu di soal ini. Bisa kalian dapat modalnya dari data KSP yang dikasih. Karena ada KSP CaCO3, jadi apakah akan terbentuk endapan CaCO3? Apakah akan terbentuk endapan besi 2 karbonat? Atau apakah akan terbentuk barium karbonat? Memang tidak ada di soalnya apakah akan terbentuk endapan kalsium karbonat, besi karbonat, atau barium karbonat, tapi kalian harus mengetahui bahwa itulah endapan yang dicari karena itulah data KSP yang diketahui. Ya. Berarti langsung aja kita lihat pembahasannya ya.
Kita cari dulu, karena udah tahu KSP CO3-nya 4,8 kali 10 pangkat min 9, maka QC-nya menjadi, sebentar. Ya, persamaan QSP-nya menjadi Ca2 plus dikali CO3 2 min. Konsentrasi CO3 2 min. Kenapa? Karena CO3 ketika diionkan menjadi konsentrasinya menjadi ion Ca2 plus dan ion karbonat atau CO3 2 min. Berarti ini adalah konsentrasinya. Dapat mana konsentrasi Ca2 plusnya? Konsentrasi Ca2 plusnya didapat dari kalsium sulfat. Ya, 0,01 M dikali 200 mili. Ya, tadi kan yang diketahuinya seperti itu ya. Sama dengan 0,2 milimol. Ingat, ini masih milimol, belum konsentrasi. Lalu, mol karbonatnya dapat dari mana? Dari kalium karbonat. Sebenarnya jangan langsung seperti ini ya. Sebenarnya langsung saja kalian uraikan dulu garamnya. Ya, ini kan jadi Ca2 plus SO4 2 min. Ya. Kalau mol garam dari kalsium sulfatnya 0,2 milimol, berarti mol dari ion Ca2 plusnya 0,2 milimol. Sekarang kalau yang kalium karbonat, kan menjadi 2K plus CO3 2 min. Ya, kalau di sini 0,3 milimol kalium karbonatnya, ternyata ion karbonatnya juga 0,3 milimol. Iya. 0,3 milimol. Ya, karena tinggal perbandingan koefisien aja. Ingat, ini milimol, bukan konsentrasi. Berarti kalau masuk ke sini, ketika dimasukkan ke sini harus dirubah ke konsentrasi. Konsentrasinya gimana rumusnya? Konsentrasi sama dengan mol per volume. Volume campuran. Ya, kalau dilihat tadi dari nomor 1, campurannya itu 200 mili dengan 300 mili. Berarti volume campurannya 500 mili ya. Ya, seperti ini. Jadinya 500 mili. Baru ternyata ditemukanlah QSP-nya 2,4 kali 10 pangkat min 7. Nah, tadi berapa sih data KSP-nya kalsium karbonat itu? Kalsium karbonat itu 4,8 kali 10 pangkat min 9. Ya. Nah, apakah ini lebih besar atau lebih kecil dari 4,8 kali 10 pangkat min 9? Oh, ternyata lebih besar. Maka akan ada endapan kalsium karbonat. Karena masing-masing ion dari kalsium karbonatnya sama, tinggal kalian cari QC dari FeCO3 dan QC dari barium karbonat. Kalian periksa, kalau di sini kata saya sih akan terjadi pengendapan, tapi kenapa terjadi pengendapan? Coba sendiri caranya sesuai dengan yang tertulis di sini. Jangan lupa untuk mencari konsentrasi ionnya, kalian harus dapat dulu mol dari ion, jangan langsung dari garam ini. Dari garam ini, lalu cari mol ionnya. Seperti itu ya. Sekarang kita lihat nomor 2. Berapakah konsentrasi minimum ion karbonat yang diperlukan untuk mengendapkan ion kalsium dari larutan kalsium nitrat 0,01 M? Wah, yang ditanya konsentrasi minimum karbonat yang diketahui ion kalsium dari larutan kalsium nitrat. Kita coba ya. Wah, hujan. Ya, berarti ini saya tulis saja di sini ya. Konsentrasi yang dibutuhkan supaya kalsium karbonat ini mengendap.
Nah, kita harus tahu dulu bagaimana sih penguraian ionnya. Oh, ada Ca2 plus CO3 2-. Berarti persamaan QC-nya sama kayak KSP-nya ya. Ca2 plus dikali konsentrasi CO3 2-. Dapat dari mana? Konsentrasi Ca2 plus diketahui di soal, yaitu ada larutan kalsium nitrat 0,01 m. Berarti kita cari dulu mol dari kalsium nitrat. Ya, sebentar. Dikasih taunya langsung konsentrasi ya tadi, bukan nggak ada volumenya ya. Oke, kalau diketahuinya nggak ada volume, kita langsung saja ke konsentrasinya. Nggak usah nyari molnya berarti ya. Langsung kita cari konsentrasi ion Ca2 plus dari kalsium nitrat. Ya, kita uraikan dulu. Katanya ion kalsium nitratnya 0,01 m. Berarti karena ini, oh ini belum setara ya, berarti 2 NO3-. Di sini koefisiennya masih 1, berarti konsentrasinya juga masih 0,01. Ya. Nah, sekarang konsentrasi minimum supaya mengendap itu berarti harus lebih besar dari 4,8 kali 10 pangkat min 9 kan ya? Berarti kita QC-nya tuh masukkan 4,8 kali 10 pangkat min 9, sama dengan ini kita ganti dengan lebih besar ya. Lebih besar berarti di sini ya, karena hasil kali konsentrasi ionnya harus lebih besar dari QC-nya. Atau kalau bingung, kita masih dalam bentuk sama dengan dulu aja ya. Highlighter. Nah, konsentrasi ion Ca2 plus saya tahu dari soal 0,01 m. Konsentrasi ion karbonatnya itulah yang kita tanya. CO3 2-nya ya. Oh, ternyata konsentrasi ion CO3 2-nya tinggal pindah ruas menjadi 4,8 kali 10 pangkat min 7. Oh, berarti konsentrasi CO3 2- harus lebih besar atau lebih kecil dari sini? Karena ini minimum, berarti harus lebih besar dari 4,8 kali 10 pangkat min 7 molaritas. Seperti itu. Jadi QC ini hampir mirip dengan KSP, tapi konsentrasi yang kita masukkan adalah konsentrasi dari percobaan, sesuai dengan soalnya. Ya, ini bisa dilihat nanti, nggak akan ketumpuk kalau di PPT kalian ya. Sekarang nomor 3. Sebanyak 1 liter larutan magnesium klorida 0,1 m, ada segitu, ditambahkan dengan 1 gram NaOH. Apakah akan terbentuk endapan jika diketahui KSP-nya seperti itu? Nah, berarti kita harus tahu dulu ya penguraian ionnya. Menjadi ion Mg2+ dan ion OH-. Berarti persamaan KSP-nya atau QC-nya menjadi Mg2+ dikali OH-nya 2 kali ya ternyata ini ya. Berarti OH-nya pangkat 2. Konsentrasi QC-nya ini kita masukkan dari percobaan. Mg2+-nya dapat dari mana? Dapat dari MgCl2. Ya, kita cari dulu mol MgCl2. Berarti 0,1 kali 1, 0,1 mol ya. Berarti mol Mg2+-nya adalah, tinggal kita ionkan. Ini 2Cl- ya. 0,1. Oh, Mg2+-nya ternyata 0,1. Ini masih mol. Larutannya berarti berapa konsentrasinya? Lihat larutannya cuma ada 1 liter. Berarti langsung saja kita rubah 0,1 per 1 sama dengan 0,1 molaritas. Sekarang kita lihat konsentrasi dari OH- dapat dari mana? Dari NaOH. Katanya ada 1 gram NaOH, berarti kita cari mol dari natrium hidroksida. Katanya mol dari natrium hidroksidanya adalah
Karena diketahuinya massa, berarti kita massa per massa molarnya sama dengan 1/40. Ya udah ya, kita biarkan saja dalam bentuk 1/40 atau bisa berarti 2,5 kali 10 pangkat min 2 ya. Ya, betul. Ini baru mol, konsentrasinya berapa? Konsentrasinya cuma 1 liter. Kita ubah deh 2,5 kali 10 pangkat min 2 bagi 1 liter. Sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 2. Berarti lihat di sini ada suatu kesimpulan, jika yang dicampurkan adalah larutan dan padatan, volume itu nggak berubah. Berarti ini bisa langsung saja kita cari konsentrasinya 0,1 m ini nggak usah kita ubah ke mol dulu ya, udah langsung aja ambil 0,1 m ini dimasukin ke ion Mg2+. Nih yang ke sini. Kalau natrium hidroksida tetap, karena diketahuinya gram harus kita cari dulu molnya, baru dikali konsentrasinya. Kita masukkan ya. Ion Mg2+-nya 0,1 dikali OH-nya 2,5 kali 10 pangkat min 2 dipangkatkan 2. Ya, berarti hasilnya 0,1 dikali 2,5 kali pangkat 2 berapa? 25 tuh 625 kan ya? 625 berarti 6,25 kali 10 pangkat min 4. Hasilnya 6,25 kali 10 pangkat min 5. Nah, apakah akan terjadi pengendapan? QC-nya segitu, KSP-nya segitu, ternyata QC-nya lebih besar dari KSP, maka akan terjadi pengendapan. Seperti itu. Endapannya endapan apa? Magnesium hidroksida. Ya. Sekarang ada KSP magnesium hidroksida. Berarti kalau ada data KSP-nya situ, nggak jauh pertanyaannya apakah akan terbentuk garam magnesium hidroksida? Apakah akan terbentuk endapan magnesium hidroksida? Nggak jauh ya. Berarti kita ionkan dulu garam yang akan mengendapnya. Jadi Mg2+ plus OH- koefisiennya 2. Nah, tapi berarti QC-nya itu kita taunya adalah konsentrasi ion Mg2+ dikali dengan konsentrasi ion OH- pangkat 2. Konsentrasinya dapat dari mana? Yang ditanyakan mol MgCl2 minimal. Ya, MgCl2 minimal. Berarti yang ditanya di sini masih konsentrasi Mg2+-nya. OH- dapat dari mana? Lihat di sini ada pH. Berarti pH ini dapat memberikan konsentrasi OH-. Kita ubah dulu ke pOH yang sama dengan 2. Berarti kalau pOH-nya 2, konsentrasi OH-nya jadi sama dengan berapa? 2. Ya, jadi langsung saja kita masukkan ke dalam sini 2. QC-nya kita masukkan KSP-nya. Kenapa? Karena yang dibutuhkan untuk mengendap harus lebih besar dari KSP dong. Konsentrasi Mg2+ OH-nya ini 10 pangkat min 2 ya, maaf. Ini 10 pangkat min 2 dipangkatkan 2. Ya, berarti langsung kita ke cari Mg2+-nya konsentrasinya sama dengan 10 pangkat min 11 dikurangin 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 7. Ingat yang ditanya mol MgCl2, bukan konsentrasi Mg2+-nya. Berarti harus kita cari dulu konsentrasi MgCl2-nya berapa ya? Konsentrasi Mg2+-nya ditahu dari hasil perhitungan QC ini, 10 pangkat min 7. Karena koefisiennya sama, berarti konsentrasi MgCl2-nya juga 10 pangkat min 7. Molaritas.
Saya kasih satuan ya. Lalu tinggal kita cari apa? Kita cari molnya. Yang diketahui konsentrasi. Yang ditanya mol. Ada volume, berarti pakai rumus M sama dengan N per V. Berarti molnya itu sama dengan 10⁻⁷ molaritas dikali 1 liter. Oh, ternyata butuh 10⁻⁷ mol MgCl2 yang diperlukan untuk mengendapkan magnesium hidroksida. Bisa dilihat kembali ya ininya. Perhitungannya, tadi penjelasannya saya kerjakan dengan cara tertulis. Ini adalah akhir dari pertemuan kali ini. Ya, semoga paham. Ada 5 soal latihan yang bisa kalian kerjakan, dikumpulkan saat ini juga pukul 11.20 nanti. Kita review dulu konsep hari ini, konsep yang sudah kita pelajari di bab ini. Kita bisa tahu menentukan nilai kelarutan yang lambangnya S yang rumusnya sama dengan mol per volume. Ini kelarutan. Kalau yang masukin ke QC tadi kelarutan atau konsentrasi? Konsentrasi ion yang ada di percobaan. Bedakan ya. Lalu sekarang kita bisa juga menentukan nilai tetapan hasil kali kelarutan. Yang dimasukin apa? Konsentrasi ion percobaan atau kelarutan? Yang dimasukin adalah kelarutannya. Saya kasih contoh 4S²2. Lalu menentukan pengaruh ion senama terhadap larutan. Yang bisa kalian simpulkan apakah kelarutannya makin besar atau makin rendah. Ya, di sini kalian harus memaknai apa arti kelarutan itu. Apakah garamnya mudah larut? Apakah masih terbentuk endapan karena garamnya tidak larut? Silakan dipelajari kembali. Lalu kita bisa memprediksi reaksi pengendapan dengan cara apa? Kita mengkalikan konsentrasi ion yang ada di dalam percobaan. Seperti itu. Silakan kerjakan 5 latihan soal yang ada di lembar portofolionya. Untuk pembahasan kuis sebenarnya saya sudah buat tapi belum diupload di YouTube karena sedang error wifi-nya, jadi kayaknya siang baru ada. Jadi sekian pembelajaran hari ini. Kalau ada yang bingung boleh ditanyakan. Materi kita bentar lagi hampir beres. Habis ini kayaknya ulangan ya, tapi nggak minggu depan, minggu depan kita masih latihan. Kayaknya sih sehabis lebaran kita ulangannya kayaknya ya, minggu depan kita masih latihan dan mengerjakan koloid. Seperti itu. Silakan kerjakan latihannya, kalau ada yang tidak dipahami silakan tanya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Tuhan berkati.